Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mereview lagi tentang apa itu MHKP primer dan bagaimana aplikasinya dalam pelayanan keperawatan. Baik, MHKP keperawatan yang primer. MHKP primer menyediakan kontinuitas pelayanan keperawatan secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya kita sering mendengarkan bahwa MHKP primer itu adalah pelayanan keperawatan atau pelayanan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat dari pasien itu masuk sampai pasien itu keluar dan dilakukan selama 24 jam. Ya, ciri khasnya adalah pelayanan keperawatan itu dilakukan selama 24 jam. Nah, biasanya banyak pertanyaan, loh, apa nggak tidur perawatnya kok 24 jam? Apakah perawat primernya itu standby 24 jam seperti itu ya? Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Karena pada MHKP primer, satu pasien itu akan diberikan asuhan keperawatan oleh satu tim perawat primer, sehingga perawat itu akan mengetahui perubahan kondisi pasien setiap hari, karena pasien yang dirawat adalah tiap hari sama, gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi biar lebih paham. Pada MHKP primer ini, kepala ruangan tidak perlu cek pasien satu persatu, tetapi bisa dievaluasi melalui perawat primernya. Seperti tadi pada MHKP tim, jadi ketika kepala ruangan ingin tahu kondisi pasien A, B, C, D, tidak harus cek satu persatu. Karena apa? Sudah ada Katim yang mewakili perawat-perawat pelaksana dalam melakukan asuhan keperawatan, gitu ya. Nah, jika primary nurse atau PP perawat primer berhalangan, maka ASKEP didelegasikan pada perawat asosiat atau perawat pelaksana. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kenapa pada MHKP primer dikatakan bahwa pasien itu dirawat 24 jam oleh perawat primer? Ini karena apa? Pada dinas pagi, PP akan selalu ikut serta dalam perawatan pasien. Tetapi pada shift sore dan shift malam, maka PP akan mendelegasikan pekerjaannya itu kepada perawat pelaksana di timnya itu sendiri untuk melakukan perawatan kepada pasien. Nah, sehingga dapat disebutkan bahwa pada PP itu pasien dilakukan perawatan secara komprehensif 24 jam. Yang shift pagi PP bisa merawat sendiri, maksudnya bisa hadir dalam melakukan perawatan ke pasien. Yang dinas pagi, sore, dan malam, perawat primer bisa mendelegasikan kepada yang shift sore dan shift malam. Setiap primary nurse menangani 4-6 pasien bertanggung jawab 24 jam. Jelas ya, tadi saya jelaskan, selama bertugas ini melakukan berbagai kegiatan sudah kebutuhan pasien sebaik-baiknya, sesuai ya. Jadi satu PP, satu tim ya, satu PP itu maksudnya satu tim perawat primer akan merawat 4-6 pasien secara 24 jam ya, yang mana dengan perawatan itu diharapkan nanti bisa melakukan asuhan keperawatan semaksimal mungkin kepada pasien. Perawatan pasien oleh primary nurse atau PP dilakukan sejak pasien masuk rumah sakit, termasuk mengerjakan wawancara, kajian, dan perencanaan ASKEP secara komprehensif sampai pasien pulang.
Jadi begini ya, pada sistem MAKP primer ya, secara teori ya, yang mengkaji pasien masuk, yang mengisi rekam medis pengkajian pasien masuk adalah perawat primer, tetapi yang melakukan tindakan keperawatan adalah perawat pelaksana ya, yang serba tulis menulis, mengkaji pasien dari awal, menetapkan diagnosis keperawatan, melakukan perencanaan intervensi, itu adalah PP semua. Tapi yang melakukan ke pasien langsung, memberikan asuhan atau proses keperawatan ke pasien langsung adalah perawat pelaksana. Jelas ya tugasnya antara PP dan PA. Primeners juga berwenang untuk melakukan rujukan kepada lembaga atau pekerja sosial, lembaga-lembaga lain di masyarakat, membuat jadwal perjanjian klinik, kunjungan rumah, dan sebagainya. Nah, karena perawat primer adalah leadernya, jadi ketika pasien sudah pulang, maka PP ini berhak memberikan rujukan. Bapak ini sudah selesai perawatannya, nanti kalau kontrol, bisa kontrol ke puskesmas terdekat, misalkan puskesmas Lamongan, bisa seperti itu. Atau misalkan ternyata Bapak ini butuh perawatan di rumah, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak butuh kunjungan rumah, nanti bisa menghubungi kami, boleh. Itu PP yang menawarkan ke pasien. PP sebagai penanggung jawab pasien di rumah sakit. Kenapa harus PP? Karena nanti ketika perawatan di rumah akan tahu perkembangannya dari awal sampai akhir, sehingga ketika melakukan perawatan di rumah akan lebih mudah karena sudah tahu riwayatnya. Gitu ya, paham ya? Di dalam PP itu, PP perawat primernya itu yang leader di depan, mereka yang sebagai komando dalam melakukan asuhan keperawatan, melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis, menentukan intervensi, tapi yang melakukan adalah perawat pelaksana. Ketika sore dan malam nanti bisa didelegasikan ke perawat pelaksana yang lebih senior ya, seperti itu. Nah ini struktur MAKP primer ya. Ada kepala ruangan ya. Kepala ruangan ini mendelegasikan dalam melakukan asuhan keperawatan adalah ke perawat primer, karena kepala ruangan ada di manajerial ya. Di sini kemudian pada pelaksanaannya perawat primer ini akan dibantu oleh perawat pelaksana di siang hari atau di dinas sore dan dinas malam, sehingga mereka saling bekerja sama untuk memberikan asuhan perawatan kepada pasien. Itu ya. Kepala ruangan mendelegasikan ke PP, PP dibantu PA pagi, PA sore, PA malam dalam melakukan asuhan keperawatan ke pasien. Tetap yang bertanggung jawab penuh adalah PP. Seperti itu. Nah, ini gambarnya sama seperti tadi ya, penjelasannya intinya. Jadi pada PP ini pula perawat itu dengan tim medis yang lain itu berkolaborasi. Bukan berarti dokter itu lebih tinggi dibanding perawat, bukan ya. Kita semua sama-sama bekerjasama dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dokter dengan asuhan medisnya, perawat dengan asuhan keperawatannya, farmasi dengan asuhan bukan asuhan farmasi itu ya, kegiatannya mereka sendiri. Itu kita sama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Jadi tidak ada pada MAKP primer tidak ada yang namanya dokter itu atasnya perawat, bukan ya. Kita adalah sejajar, perawat, dokter, farmasi, ahli gizi semua sejajar dalam memberikan pelayanan perawatan pada pasien, yang mana pasien itu semua pelayanan terpusat pada pasien ya, pasien center care ya, seperti itu. Perawat mendelegasikan ke PP, nanti dibantu dengan tim medis ya. PP dibantu dengan PA, PA
tadi itu ya, PA pagi, PA sore, PA malam, yang bisa kemudian memberikan asuhan perawatan kepada pasien langsung. Oke. Nah, kelebihannya apa pada MAKP primer? Yang pertama adalah bersifat kontinuitas dan komprehensif. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pada perawat primer, pada MAKP primer, satu tim PP itu akan merawat pasien yang sama setiap hari, sehingga informasi terkait dengan perkembangan pasien tidak akan terputus karena perawatannya menyeluruh dan tiap hari pasiennya sama. Jelas ya, ini yang membedakan dengan MAKP tim. Kalau MAKP tim tidak ada kepastian perawat melakukan asuhan perawatan pada pasien yang sama setiap hari. Tapi pada MAKP primer, mereka pasti memberikan perawatan pada pasien yang sama, sehingga nanti mengurangi adanya informasi yang salah. PP mendapatkan akuntabilitas yang tinggi pada hasil dan pengembangan diri, karena PP itu bertanggung jawab pada semua pasien. Ya, pasien merasa dimanusiawikan. Ya, jadi pada MAKP primer itu secara level ya, MAKP primer itu akan lebih baik dibandingkan MAKP tim. Dalam apa? Dalam hal sistem perawatan ke pasiennya, sistem komunikasi dengan pasiennya, sistem komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya, itu lebih baik pada MAKP primer. Ya, dengan seperti itu maka pasien pun akan lebih puas dalam dilakukan pelayanan keperawatan. Askep bermutu tinggi pasti. Ya, kenapa? Karena tiap hari pasiennya sama, sehingga asuhan keperawatan yang diberikan pun akan baik. Itu ya. Kemudian kepuasan dokter meningkat. Nah, kenapa kok meningkat? Pasti. Ya, karena apa? Komunikasi antar perawat dan dokter pun akan sangat lancar, akan benar-benar efektif, komunikasinya efektif. Misalkan nih ya, contohnya pasien bed 1 sampai 10 dipegang oleh PP nomor 1. Nah, setiap kali dokter itu visite pasti tanya, dokter tuh pasti tanya ketika visite, Mbak kemarin ini GD-nya berapa? Loh, 2 hari yang lalu hasil labnya seperti apa? Nah, mesti tanya seperti itu. Nah, ketika kita itu merawat pasien yang sama setiap hari, kita pasti hafal, oh iya dokter 2 hari yang lalu hasil labnya seperti ini, bagus ini nih. Kemarin GD terakhirnya seperti ini. Nah, dokter pun akan seneng. Karena apa? Karena perawatnya cerdas, perawatnya pinter. Setiap perkembangan pasien mereka tahu, yang mereka paham. Baik, saya lanjutkan terkait dengan kekurangan dari MAKP primer. Ya, pastinya meskipun secara level MAKP primer itu mempunyai level yang tinggi, ya, punya kualitas yang tinggi untuk dilakukan di rumah sakit, tetapi pasti ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Yaitu hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dengan kriteria asertif, self direction, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, menguasai perawatan kritis, dan mampu berkolaborasi. Jadi intinya pada pelaksanaan MAKP primer dibutuhkan perawat-perawat yang cerdas, yang pintar ya. Karena apa? Kita kolaborasinya nanti berjalan, kolaborasi antara dokter, tenaga gizi, fisioterapi, farmasi nanti akan jalan kolaborasinya. Kemudian pada MAKP primer ini tenaga keperawatan yang digunakan adalah strata 1 nurse. Jadi pada pada rumah sakit yang menerapkan MAKP primer, tenaga keperawatannya harus minimal level pendidikannya S1 keperawatan nurse. Jika ada 1 D3 maka tidak bisa. Dan ini pasti tantangan buat rumah sakit. Karena apa? Semakin tinggi level pendidikan perawat maka akan semakin tinggi gajinya. Nah,
ini juga menjadi pertimbangan rumah sakit bagaimana caranya seperti itu. Nah, ini contohnya aplikasi perawat primer PP primary nurse di rawat inap. Nah, ini saya contohkan di ruang rawat inap penyakit dalam. Ya, di sini ada PP1, PP2, PP3, PP4. Kalau tadi di Katim bahasanya tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Kalau di primary nurse kita menyebutnya PP 1, PP2, PP3 dan seterusnya. Yang mana di satu tim PP ini ada namanya PP, perawat primer. Ini pastinya perawat yang senior ya, sudah berpengalaman dan lebih ini ya, punya kekhususan lah, biasanya khususan daripada yang lainnya. Dan yang lainnya adalah PA, perawat associate atau perawat pelaksana sama ya. Dan di antara perawat pelaksana ini biasanya ada yang senior, tidak semua PA itu junior ya, tapi ada yang senior. Ini saya contohkan ada satu yang senior, selain yang lainnya PA biasa. Oke. Fungsinya apa di sini saya masukkan PA senior karena ketika pada primary nurse dalam satu kali shift minimal ada satu PP yang bertugas ya, minimal ada satu PP bertugas. Karena PP yang senior ini hanya shiftnya pada pagi hari saja, maka dalam dinas sore dan dinas malam yang bertugas menggantikan PP senior ini adalah yang ini, PA yang senior ini. Mereka yang menggantikan tugasnya PP ketika dinas sore dan dinas malam. Jadi setiap shift harus ada yang senior. Paham ya? Kemudian ini contohnya. Senin pagi yang dinas adalah ada Karu, ada nurse A sebagai PP, nurse B ini PA di PP1 ya, nurse H ini PA di PP2, nurse N ini PA di PP3, nurse T ini PA di PP4. Ini perawat pelaksana semua. Yang saya tebeli ini adalah perawat primer yang tidak tebel di PA. Ingat-ingat ya. Nah, kebetulan pada pagi ini yang berdinas PP-nya hanya satu. Seperti itu. Nah, pada MAKW primer ini sudah jelas bed 1 sampai bed 5 adalah dirawat oleh PP1. Bed 5 sampai 10 yang bertugas adalah PP2. Bed 11 sampai 15 yang bertugas adalah PP3. Yang bed 16 sampai 20 adalah PP4. Ini tidak akan ganti sampai kapanpun. PP1 pasti kawasannya ini yang dirawat, PP4 pasti ini. Seperti itu ya. Nanti ketika di sini yang dinas adalah PP1, nurse B, maka dia otomatis merawat pasien di area ini. Jika ini nurse D bertugas sebagai PP4, maka dia pasti merawat pasien di area ini. Jika di sini nurse H sebagai PP2, maka dia bertugas di area ini. Ya, jelas ya. Jadi pada MAKW primer sudah jelas PP-nya mana, perawat pasiennya yang dirawat mana. Belum, misalkan di sini pasiennya 5, ini 2, ini kosong. Bagaimana? Ya enggak apa-apa, nanti yang di PP1 bisa diperbantukan di PP yang lain. Diperbantukan loh ya, bukan mengambil alih semua perawatan, bukan, tetap diperbantukan. Seperti itu. Nah, pada Selasa pagi ada nurse C di PP1, nurse I di PP2, nurse O. Jadi ini nurse C ya di sini, nurse I di sini, sesuai dengan PP-nya masing-masing. Ya. Ini yang Selasa pagi. Yang Rabu pagi juga gitu, sesuai. Jadi siapapun kapanpun PP1 pasti merawat pasien di area sini, PP2 pasti merawat pasien di area sini, PP3 mesti di sini, PP4 di sini. Jadi pasien tiap hari sama, sehingga siapapun yang jaga di PP itu pasti paham kondisi pasien yang di area ini dari awal datang sampai pulang seperti apa, pasti tahu.
ya. Jadi nurse A, B, C, D, E ya, itu yang dirawat adalah ini terus sampai kapanpun. Begitu pula yang PP2 pasti. Ya, jadi kalau pada primary nurse yang pasti perawatnya pasti itu, yang dirawat pasien juga pasti di bed itu. Seperti itu ya, paham ya? Jadi jelas. Nah, ini perawat maksudnya satu tim PP yang terdiri dari berapa tadi yang saya contohkan, ada 6 ya, 6 atau 7, maka dia akan merawat pasien yang sama setiap hari, sehingga perkembangan pasien itu pasti diketahui. Hal ini akan meminimalkan kesalahan pengobatan pada pasien karena tiap hari pasien yang dirawat adalah sama. Kemudian perawat mengetahui perkembangan pasien tiap hari artinya karena pasien dirawat sama, sehingga ada kejadian apapun pasti mereka tahu. Terima kasih.